that time is frozen. After my breakup with Susie, I just couldn't fall asleep anymore. I wanted time to pass quickly, but the more I tried to sleep, the less tired I felt. Diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Ben dan pacarnya Susie yang sedang bertengkar akan sesuatu, di mana Ben ini diketahui memutuskan ingin mengakhiri hubungannya saja dengan Susie karena Ben merasa jika ia tidak pantas dan tidak bisa membahagiakan pacarnya itu, yang kemudian Ben pun menatap iri karena Susie dengan cepat sudah punya kekasih baru, pria bernama Steve. Probably saying the same thing. Seminggu berlalu sejak Ben memutuskan Susie, Ben pun kini nampaknya terlihat sedikit menyesal, yang saat Ben menelpon ingin minta balikan, Susie pun lantas menolak karena sudah terlanjur kecewa, dimana mendengar Susie berkata jika ia juga kini sudah bercinta dengan Steve. Hal itu pun membuat hati Ben hancur, yang sejak saat itu Ben pun galau uring-uringan dan tidak bisa tidur berhari-hari. Ketika berminggu-minggu Ben entah kenapa sampai kini masih belum bisa mencoba tidur, Ben pun memutuskan melamar pekerjaan di sebuah supermarket untuk mengisi sebagai pekerja shift malam agar waktu Ben yang terbuang tidak bisa tidur bisa ia gunakan untuk mencari uang, yang di sana Ben bekerja dengan beberapa karyawan lainnya seperti Barry, Matt, dan juga Sharon. During the hours most normal people are sleeping. Berhubung belum bisa move on dari masa lalunya dan kini sudah berbulan-bulan Ben masih saja belum bisa tidur, hal ini pun seketika terjadi ketika Ben melamun dan entah kenapa waktu tiba-tiba melambat yang kemudian lantas berhenti, dimana melihat hal itu Ben pun sempat kebingungan karena hanya dirinya yang bisa bergerak bebas, yang di sana kebetulan terdapat pengunjung beberapa gadis cantik yang tengah berbelanja. Control for life has been paused. Nobody would even know that time had stopped. Sadar akan fenomena aneh tersebut dan seolah tak ingin membiarkannya begitu saja, Ben pun memanfaatkan hal itu dengan membuka pakaian para gadis dan melukis tubuh mereka satu persatu, sehingga Ben yang memang adalah seorang pelukis dan sejak kecil punya kekaguman dengan bentuk tubuh wanita, yang berhentinya waktu tersebut membuat Ben pun bisa lebih leluasa dan berbuat seenaknya. Dimana ketika sadar jika waktu terhenti yang ternyata itu adalah dampak dari kemampuannya, Ben pun mengakhiri sesi keseruan tersebut yang dengan hanya tinggal merenggangkan jari-jarinya, sehingga dengan cara itu waktu pun kembali berjalan seperti semula sedia kala, yang itu kemungkinan Ben dapat akibat dirinya yang tidak tidur selama berbulan-bulan. Ben yang sedikit culun dan memang kebetulan ia adalah karyawan baru di tempat itu, Ben pun kerap dikerjai oleh Matt dan juga Barry yang mempeloroti celananya ketika ia menatap Sharon, dimana berkat Ben yang memang baik, ia pun tak begitu marah dan hanya menganggap itu sebuah lelucon, yang dari sini mulai terlihat nampaknya Ben ini sedikit tertarik kepada Sharon. Tiba besoknya Sharon yang baru datang karena terlambat dan bertemu Ben di tempat loker. Ben pun kembali kebingungan karena kemampuan menghentikan waktunya tidak berpengaruh kepada Sharon, yang meski dengan sekuat tenaga Sharon pun hanya bisa diperlambat dan tidak bisa untuk dihentikan, yang Ben pun juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. But I couldn't stop it. Tak berhenti di situ akan rasa sakit yang diberikan oleh Susie si mantan, Ben pun lagi-lagi harus kecewa ketika ia mendengar bahwa sepupu Rosie malah bilang jika ia nanti akan mengencani Sharon, yang ketika Ben sedih si Sharon mau diambil oleh pembalap nomor 1. Ben pun kembali mendapat kemampuannya menghentikan waktu di saat pertandingan futsal berlangsung. Berhubung sang manajer dan sepupu Rosie juga terkadang suka berbuat usil kepada dirinya, Ben pun menghentikan waktu tepat si Rosie menendang bola ke muka si manajer, sehingga setelah beres minum dulu sebentar di dalam, Ben pun kembali ke lapangan dan membiarkan waktu berjalan, yang Rosie disuruh membawa manajer berobat sementara Ben diminta mengantar Sharon pulang. Seolah tak ingin melewatkan kesempatan langka memiliki waktu berdua hanya dengan Sharon, Ben pun mengajak Sharon untuk singgah ke sebuah kedai kopi membeli minum, di mana di sana Sharon pun menjelaskan jika sepupu Rosie bukanlah pacarnya dan tadi malam mereka berdua tidak melakukan apa-apa, yang dari situlah pintu kesempatan terbuka untuk Ben karena Sharon juga ternyata tertarik dengannya. Singkat cerita, ketika Ben dan Sharon kini semakin dekat kerap berbagi akan cita-cita dan impian masing-masing, Sharon pun meminta Ben untuk menjadi pasangannya ketika mereka menghadiri acara ulang tahunnya manajer, yang juga mengungkap kekagumannya akan impian Ben yang ingin punya galeri pameran lukisan sendiri, yang Sharon pun tiba-tiba mencium Ben sebelum meninggalkan tempat kerja mereka. Where you gonna find a stripper? Sharon had broken the spell.
traveling to South America. In her eyes I could see the world. Dimana sejak ciuman itu terjadi, Ben pun kini malah tertidur pula selama berhari-hari lamanya. Yang ketika terbangun, Ben pun kala itu mendapat telepon dari seorang seniman terkenal bernama Alex Proth. Dimana Alex Proth ini di pembicaraan telepon itu ternyata berniat ingin menawarkan kerjasama untuk memajang karya Ben di galerinya. Namun itu ternyata hanya telepon palsu ulahnya Matt dan Barry yang ingin mengerjai Ben. Tiba malamnya, Ben pun tanpa ragu menceritakan kesempatan yang baru saja ia dapat dari panggilan telepon, yang hal itu disambut senang oleh Sharon yang mendukung impian pria yang kini sudah jadi pacarnya itu. Dimana tak lama kemudian keduanya pun lantas bergegas berangkat untuk menghadiri acara ulang tahun si manajer Adun Syasalani. Namun mengagetkannya di sana malah ada si Susi yang pacaran dengan adik bosnya mereka. Ketika Ben mengantri di toilet, Ben pun tak sengaja mau tak mau terpaksa harus bertemu Susi di sana yang meminta maaf dan mengaku jika ia sudah menyesal telah menolak ajakan Ben untuk balikan dulu. Dimana membagongkannya, si Susi ini malah langsung main sosor menyosor saja bibir hingga ciuman itu malah dipergoki Sharon yang waktu pun seketika terhenti lagi karena Ben hatinya kembali telah dibuat hancur. Nah, I thought about how I could explain. dengan perasaan panik dan sadar jika ia sebentar lagi pasti juga akan ditinggal Sharon, Ben pun memanfaatkan waktu yang terhenti untuk puas-puas memandangi gadis tersebut. Yang ketika Ben mencoba menjelaskan hal yang sebenarnya, Sharon pun tentunya tak percaya begitu saja, yang sudah tidak mau mendengar sepatah kata pun lagi yang keluar dari mulutnya Ben. Nah, tiba di hari yang dijanjikan, Ben pun terlihat pergi untuk berangkat menuju galeri, yang karena telepon itu hanya palsu, Alex pun mengaku jika ia tidak pernah merasa membuat janji dengannya. Dimana ketika Ben sadar, Ben pun langsung meminta maaf, namun si Alex ini sempat melirik lukisan yang Ben bawa, yang si seniman pun malah menawari Ben kerjasama betulan karena lukisan Ben dirasa sangat artistik. Ben, Make an appointment with Lucy. Sharon yang di sisi lain kini telah pulih dari kecewanya setelah hampir sebulan lamanya. Sharon pun mendapat undangan dari Ben yang sebentar lagi akan mengadakan pameran galeri, yang ketika datang Sharon pun sangat dibuat terkejut karena karya yang dipajang ternyata adalah lukisan dirinya, yang dari situlah Sharon pun akhirnya tahu betapa besar cinta Ben padanya. Oh, luar biasa bos. Mendengar Ben meminta maaf dan menjelaskan jika Susi hanyalah sekedar mantan yang ingin mengajak balikan, Sharon pun tentu saja menerima Ben kembali yang sangat bahagia diperlakukan seperti itu. Dimana ketika berciuman, waktu pun kembali terhenti dan hanya mereka berdualah yang bisa bergerak menikmati salju, yang narasi pun terdengar akan perjalanan Ben yang kini sudah menemukan cinta sejatinya. do you trust me? Seconds of your life. You might miss it. Tamat. Nah gitu ya filmnya ya. By the way, ini filmnya nih banyak adegan amazingnya guys. Saya waktu nonton dan sampai tidak bisa berkata-kata ya. Luar biasa pokoknya guys filmnya ini ya. Mohon maaf juga nih sama teman-teman semua, saya baru upload ya. Kayaknya udah seminggu lebih deh saya nggak ngupload di channel ini ya. Saya baru sembuh dari sakit guys, kemarin sakit saya. Jadi mohon maaf. Mohon dimaklumi, saya juga seorang manusia yang bisa sakit ya. Apalagi nih saya nih. Baiklah, itu aja sih yang mau saya omongin sih. Nggak ada lagi ya. Terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton video ini. Seperti biasa aja nih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Nanti kita cari film yang bagus-bagus lagi guys. Nah mantep luar biasa nih. Dah, saya pamit aja dah dari video ini ya. Saya melarikan diri aja nih seperti biasa nih. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekali lagi nih, assalamualaikum.